ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adzakir adzakirat ayahana benda ikhatul iman, saudara-saudariku saimin saimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tiada sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap, kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Suka tidak suka, kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratul maut, akan pulang kembali ke kampung halaman abadi kita, darul akhirat, dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik mati dan menjemput kita. Semoga kita yang telah divonis mati ini oleh Allah, kelak saat kepulangan kita, Allah perkenankan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga terus tercurah limpah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan insyaallah untuk kita semua. Ikhwatul iman, ahli bunda saudara-saudariku yang dicintakan Allah, saimin saimat. Alhamdulillah. Hal pertama untuk murabbi tercinta, abi orang tua kami semua, Allah yarham al-maghfurlah Ustaz Haji Muhammad Arifin Anam. Persis hari ini hari 1 tahun kepulangan gurunda tercinta kami. Seperti ikhwah menyaksikan saat kami ingin menyampaikan, kami menyiarkan secara langsung di pendopo makam beliau, tepatnya di komplek Az-Zikra Gunung Sindoro, Bogor. Telah hadir bersama dengan kami tentu adalah keluarga tercinta beliau. Ada putra beliau yang pertama, Ustaz Muhammad Alvin Faiz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya. Beliau adalah Dewan Pembina dari Majlis Az-Zikra, Yayasan Az-Zikra. Berikutnya ada putra kedua beliau, Masya Allah, Ustaz Muhammad Ammar Az-Zikra. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah nanti kita akan mendengar banyak sekali dan hikmah tentu dari beliau dan keluarga tercinta beliau. Adalah pastinya beda dari beliau, karena Murabi selalu menyebutkan dengan kata indah, beda dari beliau. Yang pertama ada Umi Yudi. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah sehat Umi ya. Ada juga, ini ada bidadari yang ketiga, ada Bunda Pema. Bunda Pema sehat? Alhamdulillah ya. Izin dari yang kedua ya, dia tidak berkenan atau tidak bisa menghadiri, ada satu hal. Dan juga ada di sini putra ketiga beliau, ada Ustaz Muhammad Azka Najhan. Masya Allah, kita doakan terus semua dzurriyyah keluarga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hadir pula ada ketua yayasan kami, Pak Ustaz Haji Khatib Khalid. Juga ada imam kami, ada muadzin kami.
ada Ustaz Muhammad Sinil Haqi, ada mudir kami, pompes kita, Ustaz Batubara, Amrisal Batubara. Sehat Ustaz? Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sengaja acara kita online Haul Murabbi yang pertama ini didesain langsung dari makam beliau, dan desainnya pun semacam talkshow, karena kami ingin menghidupkan suasana keceriaan yang senantiasa ditampilkan oleh beliau tanpa mengurangi khidmat dan kekhusyuan kami. Kami dibimbing senantiasa oleh dengan syariah, dan karenanya hari ini pun kami dibersamai selalu, tidak hanya dengan doa beliau tapi juga dengan fisik beliau. Abah Kiai Haji Abah Rauf Bahar. Sehat Abah? Alhamdulillah. Masya Allah, jauh-jauh beliau ya Bah, alhamdulillah ya. Dari Jasinga, jauh-jauh dari Jasinga beliau senantiasa mau bersamainya dengan kami. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Rangkaian haul ini adalah rangkaian yang berproses. Kami telah melewati dengan pembacaan khatmil Quran, Al-Quran yang kami khatamkan oleh anak-anak santri kita yang masih bertahan, karena memang sebagaimana kita tahu kebijakan PSBB menghasilkan kami memulangkan banyak santri, tapi masih ada yang bertahan, dan mereka kemudian secara berjamaah ya, dengan keikhlasan hati yang meniatkan menghatamkan Al-Quran untuk pahalanya. Setiap huruf, setiap ayat, setiap surah terkirimkan untuk murabbi tercinta kami, Ustaz Kiai Muhammad Arif Billah. Dan karena itu rangkaian ini akan dibuka sekaligus dengan doa khatmil Quran. Insyaallah kita akan mengaminkannya. Semua ikhwah ayah dan bunda di rumah tinggal mengangkat tangan dan mengaminkan. Doa khatmil Quran disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Haqi. Fainahi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman as-saimin was-saimat, az-zakirin az-zakirat, keluarga besar Majelis Az-Zikru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amanah dan amalan-amalan dari guru kita tercinta, beliau sangat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, pun begitu juga sangat menghidupkan membaca tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah kami atas nama keluarga besar, para muhibbin, para pecintanya, para jemaah, para sahabatnya sudah melaksanakan khataman dengan beberapa kali khatam Quran. Tentu ini insya Allah semoga menjadi asbab, menjadi wasilah, menjadi perantara semakin Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada beliau di alam kuburnya, dan kepada kita semua sebagai para muhibbin, para pecintanya, jemaahnya yang senantiasa terus mendoakan beliau. Insya Allah diberikan keberkahan atas semua amalan-amalan terbaik yang beliau amalkan untuk kita semua, yang beliau wariskan kepada kita semua, termasuk menghafalkan Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillah ajma'in wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karimika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khidmati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an, adkhilna al-jannata ma'al Qur'an.
وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثوابنا قرانا من ختم القرآن وصل لأرواح رب أرواحنا والمعلمين والمؤمنين والمرشدين الشيخ المرحوم المغفور لك يا محمد عارف الجلال. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه ونفعنا بعلومه ونفعنا بعلومه. اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran disampaikan untuk Ustaz Zainul Haq yang telah memimpin pembacaan doa khatmil Quran. Tapi Allah setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca melahirkan 10 kebaikan dalam urusan dunia akhirat kita, terutama yang akan mengiringi adalah hal-hal indah untuk di alam kubur buat Rabbi tercinta kita Ustaz Haji Muhammad Arif bin Allah. Ikhwatul iman ada bunda saimin saimin in rahmati Allah azza wa jalla. Berikutnya acara adalah kita sama-sama menikmati kebersamaan indah, memanggil memori-memori indah, mengenang perjalanan dakwah syiar kehidupan dari seorang murabbi tercinta Ustaz Haji Muhammad Arif bin Allah. Dalam hal ini kami akan persilakan sepenuhnya pada ananda beliau yang akan memandu Al-Ustaz Muhammad Amar Az-Zikra. Untuk beliau fa'ilahi faltafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mamah Amar tercinta, Mamah Amar tersayang, semoga Mamah selalu diberi kesehatan. Semoga Mamah selalu bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga enggak bosan-bosan masakin makanan buat Amar buka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir juga Bunda Amar, Bunda Fema. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi Amar yang kedua ada urusan jadi tidak bisa hadir, tapi tetap menonton acara kita. Alhamdulillah hadir juga Abang Amar Ustadz Muhammad Alvin Faiz selaku Ketua Dewan Pembina Majelis Azikra. Alhamdulillah hadir juga bersama kami guru kami, murabbi kami, Abah Raud Bahar. Masya Allah, beliau selaku salah satu Dewan Syariah kami. Masya Allah, Abah. Assalamualaikum Abah. Terima kasih Abah selalu membimbing kami, selalu mengajari kami, selalu membersamai kami. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Abah di surga nanti. Abah jauh-jauh dari Jasinga, Masya Allah, tapi yang biasanya jauh tapi dekat di hati Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir juga bersama kami Ustadz Muslih, guru kami juga. Alhamdulillah ada Ustadz Zainal. Tidak lupa orang tua kita Kiai Haji Khatib Khalil selaku ketua yayasan. Kemudian ada juga adik Amar tersayang, tersoleh, terganteng Ustadz Azka Najahan. Beliau punya julukan Murabbi Junior. Karena beliau memang paling mirip sama almarhum. Ibadahnya, amalnya, tahajudnya, duhanya, sodakohnya, puasanya, abang-abangnya kalah semua. Bahkan beliau sudah berapa bulan nggak putus berjamaah di masjid. 1 tahun ya, mulai dari almarhum wafat sampai sekarang belum putus berjamaah di masjid, tidak lewat takbiratul ihram. Masya Allah, luar biasa. Aska, kalau sudah di pintu surga tunggu abang-abangnya ya. Alhamdulillah. Dan teman-teman semua tim media, jamaah dan semua rakyat internet atau netizen, teman-teman Amar di sosial media, Alhamdulillah, rahimakumullah. Semoga kita semua dikumpulkan bersama di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Saking banyaknya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka enggak akan sampai, enggak akan bisa, enggak akan mampu. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para ulama kita menggambarkan seandainya laut yang luas itu berubah menjadi tinta, kemudian bumi ini berubah menjadi kertas untuk menulis seberapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka la tuhsuha, enggak akan bisa, enggak akan sampai, enggak akan mampu, enggak akan bisa terhitung karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak nyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, tapi untuk bersyukur, tapi untuk mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur maka Allah tambahkan nikmat kita. Tapi kalau kufur, Allah enggak azab kita, tapi Allah peringatkan, ingat, azabku sangatlah pedih. Subhanallah, teman-teman semua, jamaah, abah, keluarga Amar, ada nikmat lagi yang lebih nikmat daripada nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau
kita bisa menikmati Islam ini. Karena beliau kita bisa menikmati indahnya, manisnya iman ini. Karena beliau kita bisa berzikir. Karena beliau kita bisa bersolawat. Bahkan karena beliau ada alam semesta ini. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam rangka 1 tahun haul Abi ini, walaupun beberapa bulan lalu sebelum ada pandemik ini, ekspektasi kita ada di Azikra, banyak kita datangkan jamaah, banyak kita datangkan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Karena ada si corona ini jadi mau gak mau kita haul lewat online. Tapi gak apa-apa, insya Allah semuanya sesuai dengan kehendaknya Allah, dan semuanya pasti ada hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwafillah, kalau kita bahas almarhum Rabbi, almarhum Abi, tentu gak ada habisnya. Kalau kita bahas tentang keistiqomahannya, tentu gak ada habisnya. Kita bahas nasihat-nasihat yang beliau berikan, akhlak beliau, sikap beliau, bahasa beliau, keteladanan beliau, tentu gak ada habisnya. Karena memang beliau kesehariannya, hidupnya itu sangat luar biasa. Makanya Amr sering menyampaikan, Abi itu luar biasa. Di setiap minggunya, di setiap bulannya, Abi itu selalu meluangkan waktunya untuk keluarga. Abi selalu memanggil anak-anaknya, kemudian istri-istrinya untuk dikumpulkan, makan bersama, ya, quality time, dan selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Karena apa? Karena itu memang tugasnya Abi sebagai seorang ayah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jangan menjaga diri kita saja, tapi juga menjaga keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, agar selamat dari api neraka. Udah siap Pak sebenarnya Amran. Begitu. Lanjut lagi kita. Abi selalu menyampaikan bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah. Alvin, Amr, Azka, Syahla, kemudian Sayang, Ayang, Tayang, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi bukan sebarang takwa, tapi haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa, sesungguh-sungguhnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alvin, Amr, Azka, Sayang, Ayang, Tayang, jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan selain muslim. Makanya kemudian salah satu hobi Abi adalah menulis. Karena tugas kita sebagai orang beriman berdakwah, kemudian Abi hobi menulis, Abi suka menulis. Karena nulis sebagai media dakwah Abi. Dan Abi, karena Abi punya FB, punya Instagram, Abi selalu menulis, kemudian di-share di sosial medianya Abi. Ada satu tulisan, ada satu posan yang sampai sekarang Amr simpen. Ketika Amr galau, ketika Amr malas, ketika Amr futur, lemah iman, Amr selalu membaca posan ini. Karena isi posan ini, isi caption ini, isi tulisan ini adalah nasihat-nasihat untuk anak-anaknya Abi tersayang. Ini nasihat terakhir ya. Ini nasihat terakhir ya dari Abi sebelum Abi wafat untuk anak-anaknya. Dan ini Abi tulis di pena. Ya, di pena. Masya Allah. Ini izinkan Amr membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, takutlah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh taat. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh taat. Karena kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah taat. Anakku sayang, subhanallah, rendahkan hatimu pada keluarga, kepada para sahabat, dan siapapun yang kamu jumpai. Ingat anakku,
kemuliaanmu ada pada tawadumu. Sungguh, hakikat tawadu itu bukanlah penghormatan fansnya kepada tokoh terkenalnya, tetapi itu tawadu wajar. Tetapi hakikat tawadu itu sebenarnya adalah tokoh terkenal itu kepada fansnya dengan bahasa yang santun. Anakku sayang, popularitas itu bisa menjadi karunia, tetapi juga bisa menjadi fitnah. Seseorang terkenal itu karena Allah juga. Kalau ia gunakan popularitas itu untuk dakwah dengan kemuliaan akhlaknya dan keteladanannya, maka itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bila mana popularitas itu membuat dirinya besar, lebih dipentingkan dari yang lainnya, apalagi merasa lebih mulia, maka itu fitnah popularitas. Anakku sayang, Abi sangat menyayangi kalian karena Allah. Abi sangat menyayangi sahabat-sahabat Abi karena Allah, yang Abi kenal maupun yang tidak Abi kenal. Tidak pernah putus Abi doakan semua sahabat Abi, hatta di WA, hatta di FB, hatta di Instagram. Anakku sayang, bahasa itu adalah rasa. Bahasa tubuh itu juga rasa. Apalagi sikap itu juga rasa. Rasakan bahasa sebelum berbahasa. Apakah bahasaku akan menyakitkan atau tidak? Benar pun kalau tidak ada rasa akan salah. Anakku sayang, sukses seseorang itu bukan karena kayanya, bukan karena ilmunya, bukan karena jabatannya atau popularitasnya, tetapi karena kasih sayangnya, akhlaknya, keteladanannya, dan rendah hatinya. Anakku sayang, jadilah silaturahim, jalinlah silaturahim kepada siapapun, apalagi kepada orang yang lemah, orang susah, apalagi kepada keluarga. Kita tidak tahu siapa kelak di akhirat nanti yang mengajak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya saat tangan Abi dicium banyak jamaah, hati pun bergetar. Boleh jadi merekalah lebih mulia dari diri Abi yang banyak dosa ini. Anakku sayang, saat Abi salaman, Abi berusaha sepenuh hati menatap wajah jamaah yang salaman dengan Abi, yang kaya apalagi yang miskin. Karena Abi takut ada kesombongan pada diri Abi, dan ini membuat Allah murka kepada Abi. Anakku sayang, tetaplah menjadi hamba Allah yang mulia. Anakku sayang, tetaplah menjadi umat Rasulullah SAW yang tercinta. Anakku sayang, tetaplah beriman dan berkasih sayang. So, tetaplah istiqomah tahajud. Tidak keluar rumah kecuali setelah baca Al-Quran, berjamaah di masjid mulai dari subuh. Jaga wudhu, sholat duha, sedekah, zikir, salawat di setiap kesempatan, bersahabat akrab dengan sahabat yang soleh, berguru pada ulama yang istiqomah. Hadirilah majelis ilmu, sibukkanlah diri dengan aktivitas dakwah dan muhasabah diri. Anakku, jangan pernah merasa diri paling suci. Anakku sayang, maafkan Abi. Anakku yang kusayang, dunia dan di akhirat. Semoga kita semua bersama umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan di akhirat nanti dalam ridhonya dan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, luar biasa. Ya, ketika Amr galau, Amr sedih, Amr futur, Amr selalu melihat nasihat Abi ini, karena seakan-akan Abi ngomong langsung sama Amr. Begitulah Abi kalau menulis, itu yang Abi utarakan. Seakan-akan kita membacanya, seakan-akan Abi ngomong langsung kepada kita. Ada satu pesan yang Amr garis bawahi, yaitu apa? Tentang bertakwa. Karena Abi mengajarkan bahwasanya jangan sampai anak-anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abi pernah bilang, hakikat takwa sesungguhnya
ketika dia sendiri? Apakah dia saat dia sendiri dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah saat dia sendiri dia merasa dilihat, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Innama tundziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Dalam surah Al-Mulk, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrin kabir." Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, walaupun gaib, nggak kelihatan, walaupun nggak kelihatan Tuhan kita, tapi dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabashirhu, maka kabarkan kepada mereka, mereka mendapat pahala ampunan yang sangat mulia, ampunan yang sangat besar. Ada satu lagi pesan Abi dan kisah Amr, momen seperti Abi. Amr yakin setiap orang yang dekat sama Abi, anak-anak Abi, istri-istri Abi punya momen-momen tertentu. Ada satu momen yang enggak Amr lupa sampai sekarang. Kapan? Pas masih kecil. Ketika Amr umur 4 tahun. Amr sudah mulai 4 tahun, Abah. Amr 4 tahun, Bang Alvin 5 tahun. Aska baru lahir. Itu kita sudah dibiasakan berjamaah sholat di masjid, Abah. Dimulai dari subuh. Kita pagi-pagi dibangunin, ya, dipaksa, dibiasakan ya mama ya, dipaksa, dibiasakan mandi, ya, walaupun mandi itu tidur aja. Kemudian dibawa ke masjid, digendong sama Abi, ya, Bang Alvin di lenteng ya, dipegang, Amr digendong, Ustaz Muslim tahu, ya, nyampe masjid, sholat, enggak tidur, ya, yang penting dibiasakan, wajar umur 4 tahun. Kemudian ketika sudah mulai memasuki umur boleh dipukul kalau misalnya nggak berjamaah di masjid, ya, Amr pernah nggak sholat jamaah di masjid, ketiduran, ada lagi males, dipukul, abis itu apa? Ditarik ya, dimasukin ke kamar mandi Abah. Udah gitu dimatiin lampu. Masya Allah, takut banget apa ya? Dimatiin lampu. Memang dulu mikirnya, ya Allah ini ngeri banget ya, di kamar mandi sempit gelap ya. Udah takut banget, udah teriak-teriak ya gitu. Dan ternyata Amr baru paham kenapa Abi seperti itu. Kapan pahamnya? Saat Amr masuk ke liang lahat ini. Saat Amr masuk ke liang lahat ini, menguburkan jasad murabbi. Ketika Amr masuk, Amr merasakan bahwasanya tempat ini, makannya ini benar-benar dalam banget, sempit banget, gelap banget, kemudian cuma sendiri, gak ada lampu, gak ada penerangan, cuma sendiri. Dan tempat ini bukan tempatnya almarhum saja, tapi ini nanti akan menjadi rumah kita semuanya, tempat kita semuanya. Mau kaya, mau miskin, mau raja, mau rakyat, apapun jabatan kita, ya, berapapun istri kita, tetap aja ujung-ujungnya di sini. Seketika Amr sadar bahwasanya, oh, baru paham kenapa Abi waktu itu ngurung Amr di kamar mandi. Ya. Amr ingat Abi pernah menyampaikan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajr walau ya'lamuna fihima la tauhuma walau habwa. Jadi orang yang munafik itu malas, susah berjamaah salat di masjid, terutama subuh dan salat fajar dan salat isya. Walau ya'lamuna fihima, seandainya mereka tahu keutamaannya, tahu fadilahnya, tahu pahalanya, tahu kebaikannya, tahu balasannya bagi orang-orang yang berjamaah di masjid, la tauhuma walau habwa, merangkak pun mereka akan berjamaah di masjid. Nah, makanya Habib mengajarkan kita dari kecil, ya, sudah membiasakan berjamaah salat di masjid. Karena nanti di kuburan ini, di kuburan yang menjadi rumah kita nanti, harta, wanita, tahta, keluarga, semuanya meninggalkan kita. Hanya amal ibadah kita, terutama sholat yang diwajibkan kepada kita. As-salatu ibaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Ikhwafir rahimakumullah. Alhamdulillah,
Di sini hadir bersama Amr, ada Bang Alvin, ada Mama, ada Bunda. Amr pengen nanya ke mereka bahwasanya apa-apa aja, momen-momen apa saja, momentum apa saja yang sekiranya nggak bisa dilupakan. Apalagi Mama, Abah, Mama ini, Masya Allah luar biasa. Ini bidadari surga. Amr kalau ngomong Mama kalau udah di surga, tunggu Amr ya. Udah pasti nih, insya Allah aku yakin masuk surga. Amin. Ya. Ini Mama ini ketika di Penang bener-bener ada di sisinya Abi, bener-bener ada di sampingnya Abi. Ya. Jadi Amr pengen nanya apa-apa aja ketika di Penang ya, apa-apa aja pesan-pesan yang Abi sampaikan, kemudian momentum apa aja yang sampai sekarang nggak bisa Mama lupakan. Ya, Mama silakan. Nah, apa Mah? Momentum apa saja yang sampai sekarang nggak bisa Mama lupain, Mah? Boleh Mah diceritakan? Oh, Ya. cerita istri pertama itu luar biasa, lebih gitu. Ya, silakan. Karena Mama. adik madu, mungkin kakak madu dulu yang bicara ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau insya Allah ya, Abi kalau bicara tentang Robi itu mungkin nggak habis-habisnya ya, insya Allah ya. Pasti, karena Robi memang disayangi semua teman ya, dicintai semua sahabat. Kemudian mungkin semua teman-teman Robi itu, semua kawan-kawan Robi itu ya, mereka itu masing-masing mempunyai kenangan tersendiri dan masing-masing punya cerita sendiri. Nah, baik itu Ustadz Musli, Pak Khotib, Ustadz Jenil Haq ya, Ustadz Syafi'i apalagi, kemudian Ustadz Ambizal juga mungkin walaupun belum pernah ketemu tapi setidaknya pernah mendengar sosok Robi. Oh iya pernah. Jadi kalau Kak Arifin itu, kalau Yuni kan panggilnya Kak Arifin ya. Kalau Kak Arifin itu, kalau Yuni panggilnya kakak, kalau adik yang ketiga panggilnya AA, kalau yang nomor 2 panggilnya abang. Jadi masing-masing panggilnya beda-beda ya. Jadi gini, kalau sosok Kak Arifin itu, beliau itu seorang sosok suami yang penyayang ya, kemudian seorang sosok suami yang segala tingkah lakunya, sikapnya, tindakannya itu memang tujuannya benar-benar hanya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi nggak ada yang lain. Ya. Yuni udah nikah dengan Kak Arifin itu sudah 22 tahun yang lalu Abah. Jadi tahun 1991 Muharram. Ya. Yang Yuni lihat itu keseharian Kak Arifin itu segala yang dibicarakan, kemudian didiskusikan, ya, yang disampaikan itu semuanya nasihat, seperti kata Amor tadi. Semuanya itu nasihat. Jadi segala gerak-geriknya, ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau kita kan masih ada ya waktu-waktu yang senggang, yang kira-kira yang menghabiskan banyak waktu. Kalau Kak Arifin enggak. Jadi waktunya itu hanya untuk dakwah, kemudian hanya untuk menghidupkan 7 sunnah ya, kemudian untuk umat, untuk berkumpul dengan sahabat dan olahraga. Nah, kakak juga suka olahraga. Jadi Kak Arif itu sosok murabi yang penyayang, kemudian yang kasih sayang sungguh luar biasa kepada istri-istrinya, baik juga anak-anaknya, teman-temannya apalagi ya, tahu sendiri. Kemudian mungkin tidak hanya seorang suami yang hebat, yang cinta kasihnya subhanallah, mungkin tidak hanya itu ya, yang dermawan, tapi bagi Yudi pribadi dan juga mungkin bagi anak-anak semua, Kak Arifin itu sosok suami bagi kami itu seorang sosok suami sebagai guru apa? Sebagai guru, sebagai kiai, sebagai penasehat, sebagai motivator ya, teladan, contoh. Karena apa yang Kak Arifin bicarakan, apa yang Kak Arifin utarakan, itulah yang Kak Arifin amalkan. Nah, jadi waktu Kak Arifin ke Penang itu 1 bulan sebelum, 3 minggu sebelum Kak Arifin wafat, Abah itu Yuni masih ingat waktu Yuni 3 minggu yang sebelum Kak Arifin wafat itu, Kak Arifin bilang seperti ini waktu kita sampai di rumah sakit. Kak Arifin bilang seperti ini, sayang, ini Abah Kak Arifin itu panggil Yuni sayang, ya. Udah nikah 22 tahun itu belum pernah panggil Yuni atau panggil ibu ya, atau panggil mama, itu belum pernah. Jadi panggilnya selalu sayang. Dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun selalu panggilnya sayang. Ya Masya Allah.
Jadi Kak Arifin bilang begini, Ustaz Musli, Abah, Ustaz Amrizal, Kak Arifin bilang, sayang, nanti kita balik ke Indonesia 3 minggu lagi ya. Jadi kalau 3 minggu lagi itu Yuni hitung 17 Ramadan apa? Abi, tepat pas Kak Arifin wafat. Itu Kak Arifin bilang nanti kita sayang balik ke Indonesia 3 minggu lagi ya. Tapi kakak sudah dalam keadaan almarhum. Itu disaksikan oleh Ustaz Taufik. Kemudian ada itu Bang Kers atau Bang Teguh ya, Yuni lupa, ada beberapa pasukan yang menemani. Tapi ada Ustaz Taufik di samping Yuni. Terus Yuni waktu itu tetap berusaha tegar ya, tetap berusaha tidak menampakkan kesedihan di hadapan Kak Arifin, tapi padahal tuh pengen nangis apa, cuman ini selalu memberikan motivasi, insya Allah kakak sembuh gitu. Tapi Kak Arifin itu tidak sejak sakit, Kak Arifin itu nggak pernah menampakkan keluh kesah, ya, kemudian mengeluh saya sakit, saya pusing, itu nggak ada. Ya. Jadi Kak Arifin itu tetap tersenyum, tetap tertawa, ya. Apalagi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang subhanallah luar biasa sayangnya dengan Kak Arifin ya. Dan Kak Arifin pun tetap menghidupkan 7 sunnah Abi, ya, yang seperti sudah Kak Arifin katakan kepada kita semua ya. Itu Kak Arifin itu Yuni tahu sakit kanker itu luar biasa Abi, sakit seperti apa ya. Cuman Kak Arifin itu nggak menampakkan kalau kesah sakit itu nggak ada. Yang ada hanya walaupun lagi sakit tetap memberikan nasihat. Kakak sempat masih bicara-bicara, Abi itu Kak Arifin nggak bisa bicara lagi itu sekitar kira-kira 1 bulan sebelum wafat. Tapi sebelum itu tetap Kak Arifin memberikan nasihat. Dan kita di rumah sakit, Abi, Ustadz-Ustadz, para sahabat semua tetap melaksanakan 7 sunnah. Jadi Kak Arifin tetap menjaga sholat berjamaah. Itu imam waktu itu Ustadz Taufik, ya, jadi sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, maghrib, isya tetap berjamaah, tarawih juga. Dan Kak Arifin, apakah beliau sakit berpakaiannya apa adanya? Tidak. Tapi Kak Arifin tetap rapi, tetap memakai pakaian sunnah, pakaian takwa ya, pakai imamah, tetap memakai minyak wangi, memakai gamis, seperti orang mau berangkat ceramah. Padahal Kak Arifin lagi sakit. Itu kakak tuh nggak mau, pokoknya kakak tuh tetap berpakaian rapi, seperti Ananda ini, ya, seperti itu. Terus Kak Arifin, jadi kita itu Masya Allah, jadi teman-teman semua mendengarkan, mengikuti apa yang Kak Arifin berikan nasihat. Dan Kak Arifin yang jadi imam Ustaz Taufik, kemudian Kak Arifin masih sempat memberikan nasihat kepada kita semua. Itu sholat 5 waktu terus beri nasihat. Nah kemudian Kak Arifin juga walaupun sakit, tapi Kak Arifin tetap menghidupkan sholat tahajud. Ya, itu sholat tahajud nggak pernah Kak Arifin tinggalkan. Walaupun sakit, apakah 2 rakaat? Tidak. Apakah 4? Tidak. Tetap seperti beliau sehat, 11 rakaat. Kemudian Kak Arifin tetap menjaga sholat duha. Sholat duha 12, tetap menjaga wudhu, ya. Kemudian tetap berzikir. Yang sedekah ini yang unik. Jadi Kak Arifin itu memang sosok suami yang sangat dermawan, ya, Ustaz Musli ya. Jadi Kak Arifin itu nggak bisa lihat orang susah, sangat penyayang kepada para teman-temannya. Jadi waktu Yuni sampai ke rumah sakit, yang Yuni ingat Kak Arifin pasti bilang gitu. Jadi kita setiap bulan itu ke rumah sakit sekitar 3 minggu, 2 minggu, itu pasti Kak Arifin bilang, sayang, siapkan amplop sebanyak-banyaknya. Maksud ini sebanyak-banyaknya itu berapa ya? Pokoknya yang ada di dalam tas kakak ada amplop kecil, siapkan, isi masing-masing sekian. Ya udah, ini jalankan apa yang Kak Arifin perintahkan. Kemudian buat siapa sedekah itu Ustaz Musli? Jadi kita itu kan di lantai 17, ya. Yang di lantai 17 itu semuanya dapat sedekah dari Kak Arifin. Mulai dari perawat, mulai dari tukang ambil darah, mulai dari yang antar makanan, mulai yang dari antar koran dokternya, kemudian mulai dari yang membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet, satpam, semuanya yang ada di situ itu dikasih. Dan gimana cara ngasihnya apa? Yang ngasih Yuni, tapi Kak Arifin yang ngasih apa-apa. Dan herannya Kak Arifin itu ingat siapa yang sudah dikasih dan siapa yang belum dikasih. Sedangkan Yuni aja nggak ingat. Jadi waktu misalnya kan kalau kita sakit itu yang masuk ke dalam kamar tuh ganti-ganti ya, nanti ada tuh
yang ngambil apa, yang antar makanan atau perawat, macam-macam kan ya, Abi ya. Nanti kakak ngasih apa-apa, bilang gini, sayang, gini. Kan kakak nggak bisa bicara ya, bilangnya gitu. Berarti itu belum. Ini dalam perasaan ini kayaknya ini sudah. Kakak udah, belum. Kayak Arifin tahu gitu. Masya Allah, kakak tuh hafal. Jadi itu semua dikasih. Dan itu Abi dilakukan setiap kita berangkat ke Penang, itu nggak pernah lupa. Pasti Kak Arifin berikan. Nah kemudian apalagi wudhu. Wudhu juga Kak Arifin nggak pernah tinggal. Ya, padahal Kak Arifin dengan susah payah beliau ke kamar mandi itu harus dipapah. Ya, kasihan gitu. Tapi Kak Arifin itu kalau sudah istiqomahnya itu, masya Allah, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa bilang Kak jangan ke masjid, Kak jangan wudhu, nggak ada. Karena ya itu tadi udah diazamkan kepada diri sendiri. Ini juga masih ingat 1 minggu setelah Yuni nikah dengan Kak Arifin, apa yang Kak Arifin katakan. Di 1 minggu itu kita masih sholat berjamaah di rumah, 1 minggu aja. Kemudian setelah 1 minggu Ustadz Muslim, Kak Arifin bilang apa? Kak Arifin bilang seperti ini, sayang, mulai detik ini, mulai hari ini sampai kakak wafat, kakak tidak akan meninggalkan sholat subuh di masjid sampai kakak wafat, apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi itu, misalkan banjir, kemudian atau kebakaran atau apa gitu, itu Kak Arifin tidak akan meninggalkan. Dan itu benar. Yuni menyaksikan itu. Walaupun kita dakwah ke luar negeri, ya, dakwah ke luar kota, kadang-kadang pernah sekali kita dakwah di Libya, itu tahun 2008. Saat itu udara nggak begitu bagus, ya. Jadi kalau kita buka jendela itu, Ustaz, itu gemuruh udaranya, masya Allah, seperti bunyi helikopter. Dan di situ banyak beberapa kiai yang waktu itu diundang, ada 25 orang para ustadz dari seluruh Indonesia, ya. Ini nggak hafal nama-namanya ya, banyak ya. Dan itu apa? Saat badai itu hanya Kak Arifin yang suruh ke masjid. Dan itu jalan kaki, masya Allah. Baru dia udah bilang, kakak, anginnya kayaknya nggak mungkin deh kalau kakak keluar. Coba kakak buka jendela. Kita buka jendela aja, itu jendela balik lagi. Sakit kencengnya itu angin. Ya. Tapi Kak Arifin tetap kekeh. Kakak tuh tetap saya harus ke masjid, jalan kaki. Ini udah khawatir nanti kakak gimana ya di jalan, apa kena badai apa gimana gitu. Tapi waktu Kak Arifin pulang ke hotel, apa yang Kak Arifin bilang? Saya mau tau nggak? Tadi waktu kakak ke masjid nggak ada tuh badai, nggak ada tuh angin, terang benderang, kakak jalan santai, masya Allah. Itu yang Yuni ingat. Jadi kakak tuh kalau Kak Arifin itu ya memang Kak Arifin itu kalau Yuni lihat, karena keistiqomahannya itu sudah dilakukan bertahun-tahun, ya, dan tanpa putus, ya. Dan menghidupkan juga 7 sunnah. Jadi Kak Arifin itu segala apa yang dilakukan Kak Arifin itu memang benar-benar untuk mencari keriduan Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa gitu. Ini untuk mendapat ridho ilahi, ridho Allah. Itu tujuannya. Dan jadi Abi teladan hidupnya Rasulullah. Kemudian Kak Arifin juga yang diutamakan itu adalah umat, ya. Tapi juga tidak meninggalkan keluarga tetap nomor 1. Tadi kata Amar, semua sunnah Abi lakukan, itu benar kan? Semua sunnah Abi lakukan. 7 sunnah Amar udah tahu. Coba sebutkan Amar. 7 sunnah. Iya, emang Abi selalu mengajarkan 7 sunnahnya Abi ya. Bahkan saking istiqomahnya beliau itu, sampai beliau sakit di Penang, beliau ngomong susah, gerak susah, tapi beliau tetap melakukannya karena itu istiqomah. Yang pertama tahajud, ya. Kemudian yang kedua baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga sholat berjamaah di masjid mulai dari subuh. Kemudian yang keempat sholat duha. Kemudian yang kelima berwudu. Kemudian yang keenam sedekah. Yang ketujuh zikir, istighfar, salawat di setiap saat. Subhanallah. Ada lagi tadi
menghidupkan 7 sunnah ya. Tapi ada juga sunnah yang Kak Arifin lakukan itu olahraga juga sunnah. Ya. Jadi Kak Arifin itu memilih olahraga yang sudah dianjurkan Rasulullah, apa? Berenang, memanah, sama berkuda. Tapi di luar itu juga Kak Arifin pecinta olahraga. Beliau suka olahraga bulu tangkis ya. Ustaz Masih juga pasti tahu. Itu kita ada jadwal olahraga bulu tangkis itu semua para ustadz ya, semua para ustadz Ajikro, sahabat-sahabatnya Kak Arifin ya. Itu kita berkumpul setiap hari Selasa sama Jumat ya Ustadz, tapi yang sudah pasti itu hari Selasa. Itu dimulai tahun 2005. Bulu tangkis sama tenis meja. Jadi setiap hari Selasa Kak Arifin nggak pernah mengisi jadwal ceramah karena itu adalah hari olahraga, dan itu semua sudah diketahui oleh para ustadz Ajikro dan para sahabat Kak Arifin. Setiap hari Selasa kita kumpul di Gor Depok tuh Abi. Habis itu kita makan bareng. Yang uniknya Kak Arifin walaupun sedang olahraga, kita kalau olahraga itu kan serius ya, terus saking capek-capeknya itu semangat ya. Apalagi bulu tangkis kan, semangat banget. Tapi kalau sudah waktunya Kak Arifin memberikan dakwah, itu Kak Arifin tinggal tepuk tangan, duduk semua. Tinggal tepuk tangan, itu teman-teman, para sahabat semua duduk mengelilingi Kak Arifin. Kak Arifin memberikan dakwah dan nasihat. Memberikan dakwah nasihat dan dengan berpakaian olahraga semua. Itu di situ semua nasihat ada. Ya, nasihat keluarga, kemudian nasihat berteman, bahkan nasihat poligami juga kadang-kadang ada juga disampaikan Kak Arifin. Itu khusus Ustadz. Iya. Itu khusus Ustadz. Karena Yuni bilang tadi Kak Arifin memang semua sunnah Kak Arifin kerjakan. Berkuda juga Abah. Kalau berkuda itu baru, itu tahun 2017. Ya. Kenapa Kak Arifin mau berkuda? Padahal berkuda itu susah. Karena itu sunnah. Kalau nggak sunnah, Kak Arifin nggak mau melakukan itu. Dan itu pun diwajibkan bagi kita anak-anak dan juga para istri untuk olahraga sunnah berkuda. Tapi mungkin anak-anak sampai sekarang tetap nggak mau berkuda. Adik madu apalagi. Nggak bisa. Jadi Kak Arifin itu latihan berkuda itu, Yuni masih ingat tahun 2017 itu bulan Ramadan juga habis subuh. Kak Arifin bilang gini, sayang harus olahraga berkuda. Waktu itu Yuni nggak mau, takut banget sama kuda. Tubuhnya kan besar ya, tingginya hampir 2 meter gitu. Kemudian geli juga kalau dipegang, pokoknya takut nggak mau. Terus Kak Arifin terus paksa dalam arti menjelaskan bahwa manfaat berkuda itu apa, meraih juga. Kemudian alasan-alasan Kak Arifin yang membuat Yuni itu mau berkuda. Terus kata Kak Arifin, sayang ikutin aja kakak. Nah, ikutin kakak aja, temani kakak aja, saya nggak usah berkuda, lihat aja. Sekali 2 kali Yuni datang ke sana nemani Kak Arifin. Yuni lihat. Setelah pulang dari situ, nggak tahu juga ya Abi ya, tiba-tiba itu malam itu Yuni berpikir, saya harus bisa berkuda. Seperti ada kekuatan di mana gitu tersendiri, dorongan apa? Karena Kak Arifin bilang ini sunnah, saya harus bisa berkuda. Terus karena mungkin ada semangat itu, kemudian kita ada usaha, kita yakin juga kalau kita bisa. Akhirnya dengan mudah Allah mudahkan. 3 bulan Yuni latihan, seminggu 2 kali, alhamdulillah bisa lari kencang dengan kuda. Yang sangat berkesan Abah, waktu Yuni lari kencang di lapangan yang luas itu, ya, yang membuat Yuni terharu itu apa? Tiba-tiba tuh Yuni tuh di atas kuda tuh nangis ya, karena kok tiba-tiba kudanya bisa lari kencang. Dan Kak Arifin lah yang memberikan semangat sampai takbirnya keras banget, tepuk tangan, takbir, ya Allah, Allah, saya berhasil gitu. Dan saat itu juga teman-teman sekitar Kak Arifin, sahabat-sahabat juga berdiri semua, ya, karena Kak Arifin ikut berdiri memberikan semangat, teman-teman juga memberikan semangat. Dan itulah apa? Jadi Kak Arifin itu seperti motivator buat kami, teladan, guru, ya, penasehat. Ya, walaupun suami tetap kakak itu sebagai guru buat kami semua, terutama bagi anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Memang kalau cerita tentang Abi memang nggak ada habis-habisnya. Tapi semoga menjadi motivasi buat kita semuanya. Tadi Masya Allah kita sudah dengar, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan apapun, tetap berjamaah di masjid, tetap jaga wudhu. Amas sempat ke Penang itu melihat Abi, jagain Abi,
dari abis terawih sampai subuh, Amr duduk di samping tempat tidurnya Abi. Amr liatin Abi aja, apa yang Abi lakukan. Habis sebelum tidur ngaji, kemudian tidur karena sakit tenggorokannya, sakit, bangun batal, wudhu lagi, tidur lagi, bangun, wudhu lagi, sampai 7 kali, sampai sebegitunya. Amr kalau misalnya ngeliat Abi di Penang, kadang-kadang suka ngeliat belakang, nggak mau keluar air mata depan Abi. Nah begitu. Terus tadi pas di Libya dingin ya, suara badai angin itu udah kayak helikopter, saking kencengnya, saking dinginnya nusuk. Tapi karena sudah istiqomah, sudah azan, berjamaah ke masjid, sampai badai pun takut. Waduh, ini Ustaz banyak istrinya, jangan gitu. Biasa kan ya. Kemudian nah iya, oh di Libya masih satu ya. Oh, udah tahu. Ini jalannya beda. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Emang kalau ingat Abi itu begitu. Yang alhamdulillah kita sekarang kalau ingat Abi, ngomongin Abi, senyum ketawa ya. Karena memang walaupun dulu awal-awal ditinggal sedih gitu, tapi lama-lama kesedihan itu tragedies become comedy, menjadi tertawa, menjadi bahagia kalau ingat-ingat Abi. Nah, kemudian tadi Abi memang kalau masalah kuda, wah luar biasa. Di Azikra semua orang tahu. Semua orang tahu yang paling jago naik kuda itu Abi. Sampai di dalam kuda itu kan, di atas kuda itu ada tempat duduknya. Abi udah nggak pakai itu, cuma pakai tali doang. Saking pronya, saking hebatnya, dan saking menikmati sunnahnya. Dan maka sampai malah tertarik. Awalnya nggak tertarik, tapi gara-gara Abi menyampaikan ini sunnah, oh masya Allah, kawin lagi nggak tertarik karena sunnah, oh jadi mau. Nah, begitu luar biasa ngomongnya. Masya Allah. Oh, masya Allah, luar biasa. Abah juga menceritakan momen-momen bersama Abi. Masya Allah. Yang Amr bilang tadi memang, masya Allah, kita kalau ingat Abi itu bahagia banget, dan Amr yakin Abi sekarang sudah bahagia di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini ada sebelum Abah, nanti kita dengarkan Abang Amr dulu, Abang Alvin, karena sebagai abang pertama otomatis yang paling sering dimarahin. Nah ini Amr dulu Abah, adik kakak suka berantem. Amr sama Bang Alvin 11-12, pesantren bareng, SD bareng, apa-apa bareng. Pas iya makan bareng ya. Pas Bang Alvin nikah, oh sakit hati karena istrinya kayak mengambil dari Amr waktu itu. Nah itu proses mandiri waktu itu, karena Amr waktu itu sangat ketergantungan sama Bang Alvin. Dari kecil kalau berantem yang dimarahin siapa? Bang Alvin. Walaupun Amr yang salah, tetap aja anak pertama. Nah, begitu. Jadi boleh silakan Bang Alvin sedikit aja sebelum Abah kita sampaikan berdoa dan tahlil. Yeah. Baik, mungkin menceritakan sedikit ya momen paling berkesan dengan almarhum Alvin ini ketika Abi wafat ya. Alvin berani bilang ketika Abi wafat itu satu-satunya anggota keluarga ya, yang ketika mendengar itu Alvin gak nangis. Bahkan ketika itu dari rumah ya, ketika mendengar kabar Abi wafat itu ya, kita kan beberapa jam sebelumnya itu waktu itu yasinan bareng ya, via video call. Itu Alvin upload juga di sosial media Instagram. Di situ Alvin udah ada feeling udah sangat kuat gitu. Jadi dari jauh-jauh hari sebenarnya udah ada feeling kuat. Jadi ketika hari tiba itu nggak nangis, apalagi sampai nangis itu sampai kesudu-sudu berlebihan, dan itu Abi nggak mau. Ya. Ketika Alvin sampai ke rumah Abi, ketika mendengar kabar Abi wafat, itu justru yang nangis yang paling kencang itu Pak Khotib tuh. Alvin masih ingat tuh. Ya ada Bang Faisal, Amr, Pak Khotib nangis itu ya. Habis itu Amr langsung ke kamar Abi ketika dengar kabar Abi wafat. Begitu. Ke kamar Abi nangis. Alvin langsung peluk Amr yang kuat. Nggak nangis Alvin. Karena itu yang Abi bilang. Abi selalu bilang dari jauh-jauh hari, kalau Abi nanti sudah waktu tiba jangan nangis. Ya, jangan nangis. Apalagi Alvin anak pertama harus menguatkan yang lainnya. Nggak nangis. Begitu. Dan buat apa nangis? Karena kita cuma sementara aja berpisah. Nanti bertemu lagi insya Allah di surga itu. Amin amin. Alvin nangis itu hanya di 2 momen. Nah, ketika Abi wafat hanya di 2 momen. Pertama ketika menyolati Abi, mengimami di
pesantren Sindur. Ketika di Sentul, Ammar emang imami sholat jenazah. Di sini Afin, di situ Afin nangis. Kedua ketika memakamkan, ya, meletakkan lalu mengazankan, di situ nangis. Itu pun nangisnya di yang terakhir, la ilaha illallah, nangis. Itu Afin upload juga di sosial media mungkin untuk yang belum lihat. Ya, Abi itu sosok yang sangat, Afin nggak bisa berkata-kata lagi deh. Semuanya itu lengkap. Bahkan bisa dibilang meskipun Afin anak pertama masih sangat-sangat jauh, begitu, masih sangat-sangat jauh, masih merasa sangat kurang sekali dengan Abi. Ya, sangat jauh karena Abi ini luar biasa. Bukan hanya sosok Abi untuk Abi, tapi sosok guru juga. Ketika menjadi teman bisa menjadi teman juga, sosok ayah juga. Ya, tadi seperti yang Ammar ceritakan. Ya, ketika subuh dulu di masjid 4 tahun, ya, Afin 5 tahun harus subuh di masjid. Sampai masjid kalau Afin sholat. Ya, karena Afin pemalu dulu orangnya Abah. Ya, tapi kalau Ammar, dia bang, kalau dia nggak tahu malu dulu. Ya, nggak tahu malu. Ya dulu mah, wah bodoh amat tidur. Tapi apa kata Abi? Ustaz, itu anaknya tidur tuh. Jamaah yang ngelapor kan, gak apa-apa kata Abi. Yang penting dia udah mau ke masjid. Itu cara Abi ngedidik tuh. Mama sampai nangis-nangis. Udah kasihan itu, masih kecil. Masih inget kok, pas dulu masih inget kok. Dikurung di kamar mandi, ya. Afin dikurung di kamar mandi, waktu itu lupa. Waktu itu melanggar apa? Mama itu nangis, kasihan itu masih kecil, masih ini. Udahlah sholatnya gak usah di masjid lah, begitu. Oh enggak boleh. Ketika mau masuk pesantren juga, Afin masih ingat. Afin ngomong sama Mama, tolong aja masukin pesantren, nggak mau masuk pesantren. Mama ngomong ke Abi, nggak bisa. Gitu. Jadi mikirnya dulu itu, ya, Afin, Ammar dulu mikir, ini Abi kok, Abi ini sayang nggak sih sama kita nih? Gitu loh. Sampai seperti itu loh, sampai seperti itu. Ini kayak Mama doang yang sayang nih, gitu. Tapi ya, itu ketika masuk pesantren aja sampai nangis 5 hari. Apa masih ingat? 5 hari nangis 5 hari, ya, 3 hari kangen sama Abi Mama, 2 hari kangen sama Ammar. Ya, itu serius itu nggak dibuat-buat ini benar-benar kangen sama. Padahal tiap hari di rumah berantem kita, ya. Tapi justru yang berantem itu yang ngangenin, gitu. Ya, jadi jangan terlalu benci, nanti bisa cinta, tuh bahaya itu. Ya, itu di pesantren nangis, tapi apa? Itu bahkan, ya. Kalau Mama, berbedanya Afin dulu ketika di pesantren. Mama itu jenguk seminggu bisa 2-3 kali. Ada peraturan di pesantren Afin, di waktu yang bukan hari jenguk, gak boleh mobil masuk. Jadi cuma bisa ngelihat dari pagar. Dari pagar memang kelihatan kamarnya. Cuma kami ini memang ketemu hanya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ketika zikir akbar, ketika ini gitu. Jadi kalau misalkan dibilang dekat, paling dekat sama Mama. Tapi kalau sama Abi karena kita ada kesibukan masing-masing. Di situ pelukan, masya Allah. Di sini Afin baru merasakan. Ternyata Abi nih yang selama ini Afin anggap cuek, selama ini kita anggap ya berdua ya dari kecil. Wah, ini lah sayang nih, aku marah mulu sih. Ternyata di sini gitu. Oh, ini tuh cara Abi menyayangi anak ini seperti ini. Gitu. Kenapa bisa dimasukkan ke pesantren? Memang Abi nggak nangis, tapi nggak dilihatin di depan anaknya. Begitu. Itu bagaimana Abi tuh mendidik Afin. Hikmahnya apa? Kerasa hikmahnya. Abi meninggal di usia muda tapi sudah merasakan punya cucu. Ya. Kedua, Abi meninggal di usia muda meninggalkan, ya, untuk kita semua mengamanahkan pesantren, lalu majelis, ya, terutama pesantren nih, santrinya sudah 600, 700, 800. Ya. Itu Afin banyak sekali pelajaran yang dapat ketika menikah. Karena ketika menikah otomatis ada tanggung jawab lebih. Itu harus mencari nafkah. Belum lagi masalah-masalah, berbagai masalah di rumah tangga. Banyak pelajaran diambil. Bekal yang diambil dari situ. Ketika Abi wafat, insya Allah Afin siap. Mungkin ketika Afin belum nikah, lalu Abi wafat, ditinggalkan, diamanahkan pesantren dan masjid, itu masih agak gemeter gitu. Ya, bekalnya itu nggak begitu. Tapi karena ketika menikah itu didewasakan. Makanya Afin Arab Ammar ini segerakan. Allah. Ya. Karena siap nyari tuh, Abah siap nyari. Abah siap nyari, ya. Karena menikah itu tanya Abah silahkan. Ya, makanya Abah itu menjalankan sunnahnya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena menikah itu mendewasakan diri. Benar. Ya, orang yang sudah menikah sama belum itu beda, ya. Ustaz Ammar, Ustaz Amrizal, Allahu Akbar. Ya, jadi harus disegerakan. Ya. Itu salah satu momen yang paling akhirnya ketika menikah itu.
Ya, ketika menikah setelah itu ditinggalkan, gak dikasih uang jajan lagi, ya, gak dikasih apa? Gak dikasih lagi. Itu Afin waktu itu cuma hanya jualan madu, ya. Masih ingat dari awal itu perjuangannya makan nasi tempe setiap hari, nasi tempe, nasi ini, bener-bener ditinggalin mandiri seperti Abi, gitu. Justru kita dulu ketika baru nikah nggak mau hamil istri, karena takut nanti gimana biayanya ya. Udah ngomong diwawancara di infotainment di media, nanti tunda dulu, tunda 3 minggu nikah hamil. Itu berarti bensin anak muda beda itu, ya. Ya jadi di situ bukannya senang malah panik, tapi Abi, ya, Afin ingat janji Allah, ya, ketika menikah tujuannya untuk menghindari namanya maksiat, pasti Allah bantu. Allah itu nggak pernah bohong, ya, selalu mendapati janjinya. Di situ Afin merasakan ketika hamil rezeki itu ada semua. Nah itulah, jadi kalau diceritakan itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya, ya, sampai di Penang, ya, di Penang itu Alvin bener-bener merasa, ya mungkin penyesalan terbesar Alvin, ya, penyesalan terbesar Alvin itu di waktu-waktu ketika Abi dulu, ya, ketika Alvin masih merasa Abi kok begini sih, seharusnya Alvin di situ harus sudah sadar kalau Abi ini harus sayang sama Abi ini menyayangi Alvin. Lalu penyesalan Alvin itu waktu itu kan kita sama-sama sibuk, ya, ketika sudah menikah Alvin, lalu Abi juga sibuk ceramah. Penyesalan Alvin adalah tidak menghabiskan waktu bersama Abi. Itu. Tapi Alvin yakin, insya Allah nanti kita semua berkumpul lagi. Karena Alvin ada satu mimpi, Abah. Alvin mimpi, dan yang mimpi ini bukan cuma hanya Alvin. Ada satu ulama, Alvin lupa siapa. Ustaz Abi Maki ya. Pak Khotib ya? Ustaz Abi Maki ya. Alvin mimpi di situ itu sekitar 2 minggu, 3 minggu setelah dia wafat. Alvin mimpi, Alvin ketemu sama Abi. Abi itu kan sukanya rumah interior khas Arab seperti di rumah Abi tuh. Jadi ruang tamunya luas, ruang tamunya lesehan. Lampunya itu di mimpi itu emas, kuning. Di situ makanan banyak sekali. Allah, banyak sekali. Alvin nggak bisa hitung. Di mana-mana makanan. Abi tuh nyambut Alvin tuh pakai sorban putih, gamis putih seperti pakaian biasanya. Kayak yang udah lama ketemu. Alvin, alhamdulillah, silakan Alvin, ayo makan-makan di sini, ayo, gitu. Makan-makan. Habis itu makan-makan. Abi tuh main musik ini apa? Khas Arab tuh apa? Gambus. Lalu joget-joget Abi suka bercanda sama Mama. Dingdang gitu-gitu Abi itu. Alvin lihat itu di mimpi. Ketika Alvin ceritakan ke Mama itu terharu, sedih. Kenapa? Karena 1 tahun sebelum dia wafat, Abi itu pernah minta rumah lampu itu maunya warna kuning. Bener nggak? Padahal Alvin nggak pernah tahu soal ini. Kedua yang soal main gambus sama bercanda-bercanda joget itu Abi lihat, Mama liatin videonya. Wah, kok sama ini nggak? Aku liatin mimpi. Dan yang uniknya itu pakai gamis sorban seperti yang Abi lakukan, ya, ketika Abi masih hidup. Masya Allah, ya. Alvin yakin ini pertanda bahwa Abi sekarang sudah bahagia, ya, yakin bahagia, insya Allah. Ya, jadi kalau diceritakan Abi Maki kurang lebih sama seperti itu, persis sama seperti itu. Iya, sama seperti itu, kurang lebih sama seperti itu. Ya, jadi insya Allah kami semua yakin Abi sekarang sudah bahagia. Ya, kita tinggal menunggu waktu bagaimana nanti insya Allah kita akan berkumpul bersama lagi, nanti bersama keluarga, bersama Abah, Ustadz Muslim, Pak Khotib, Ustadz Amriza, dan semua keluarga insya Allah kita berkumpul lagi. Karena itu yang selalu didoakan sama Abi, ya, selalu didoakan di tahajudnya Abi, semua didoakan ketika zikir akbar, kita semua berkumpul lagi insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, kalau diceritakan tidak ada habisnya Abi itu, ya. Silakan Amr. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Amr juga jadi inget pas Amr nikah. Astagfirullahaladzim, belum ya? Lupa. Masya Allah, luar biasa ya. Ya emang kalau cerita Abi, Amr bilang nggak ada habisnya, nggak ada habis-habisnya karena banyak banget kenangan kisah bersama Abi. Ya. Sudah jam berapa nih ya? Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, Ustadz, Mama, Bang Alvin, semuanya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada lagi pesan dari Abi satu, bahwasanya hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini sebentar. Dunia itu sebentar. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini cuma mampir doang.
Nah, maka dari itu manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Lan tarji'a ayyamul lati madat. Kemudian sekarang lagi Ramadan, ya. Lagi Ramadan, apalagi tepat 17 Ramadan, nuzul Quran, ya. Bulan yang sangat mulia, bulan bahagia, bulan penuh kenikmatan, bulan penuh kerahmatan. Perang Badar dimenangkan bulan ini. Kemerdekaan Indonesia pada bulan ini. Kemudian sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Seandainya nih umatku tahu keutamaan, fadilah, kenikmatan bulan Ramadan, pasti umatku pengen setiap bulan itu bulan Ramadan. Itu saking luar biasanya bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan, apa? Abwaabul jannah, abwaabun nar itu apa? Terbuka dan pintu neraka tertutup. Apa maksudnya? Itu saking mulianya bulan Ramadan. Jadi teman-teman semua, bulan Ramadan cuman sebulan dalam setahun. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan kembali bersama para guru-guru kita, bersama keluarga kita, sahabat kita dan murabbi kita di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari kami. Setelah ini kami serahkan kepada Abah. Terima kasih. Mohon maaf, segendut-gendutnya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen bahagia terulang pada hari ini. Haul murabbi tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham wafat di tanggal 17 Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin semua bahwa almarhum adalah sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang panutan. Panutan bagi keluarga, panutan bagi umat manusia. Bahkan lebih jauh daripada itu, panutan bagi para ulama. Abah ini jauh dari Luwilia, datang setiap malam ke Depok. Setelah beliau pindah ke Sentul, Abah juga datang setiap malam Jumat. Tiada lain dan tiada bukan karena Abah melihat dalam sosok beliau ada sebuah panutan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Abah ini lama jadi kiai, lama jadi ulama, pengen ketawaduan beliau, kasih sayang beliau, ikram beliau itu ada pada diri Abah, sehingga Abah berusaha untuk dekat dengan beliau. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan dekat sampai akhir hayatnya. Amin. Kita semua kehilangan beliau karena kita butuh sosok beliau sebagai seorang pembimbing, sebagai contoh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Saat ini di haulnya yang pertama, kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami semuanya, keluarga, jamaah, ulama, meridhokan beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya Allah, ridhokan kami untuk mengikuti suri tauladannya, untuk mengikuti keistiqomahan dalam beribadah, istiqomah dalam menghidupkan sunnah. Mudah-mudahan ini bagian daripada apa yang kami lakukan, kemudian dan bagian cinta kami kepada beliau. Dan kita juga ingin berdoa agar para putra putrinya betul-betul
menjadi penerus perjuangan beliau. Karena Ajikro ini adalah merupakan cita-cita besar beliau, termasuk Ajikro Gunung Sindur ini. Pertama kali yang diajak ke sini Abah, beliau bilang dalam istikharah, yang nampak Abah yang harus pertama doa di sini. Makanya Abah diajak ke sini oleh beliau, dan Abah berdoa dengan doa yang dijajahkan oleh ayah Abah di sini. Kemudian berikutnya besok nanti Arifin di sana Abah, dan ternyata terbukti bahwa beliau sekarang di sini di hadapan kita. Ini memang kata-kata beliau selalu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika di Penang tinggal berapa? 3 minggu lagi, dan ketika berbicara dengan Abah nanti Arifin Abah nanti di Gunung Sindur. Ini bukan artinya kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan dititipkan lewat lisan beliau bahwa beliau kalau tinggal di sini. Mudah-mudahan ini kuburan menjadi kuburan yang berkah. Mudah-mudahan ini tempat menjadi tempat yang berkah. Mudahan ini pondok pesantren yang berkah. Pondok pesantren yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti, yang akan mengalirkan pahala kepada beliau. Dan kita semua selaku keluarga, kemudian jamaah dan seluruh masyarakat, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau dan kita bisa berjumpa dengannya di surga kelak. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya kita sudah menjadi saksi bahwa beliau adalah seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau insya Allah akan menjadi ahli surga, dan kita mudah-mudahan kita bersama dengannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannan ya Rahmanu ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Rabbana innana taqarrabna ilaika bi khatmil Qur'anil karim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin. Rabbana innana tawassalna ilaika bi khatmil Qur'anil karim antak dia hawa ijana wa tuhassila maqasidana wa tanala rabbatana. Ya Allah, jadikan ini sebagai hajat daripada murrabi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya Allah, tunaikan hajat beliau. Azikro di Sentul, Azikro di Depok, dan Azikro di Gunung Sindur menjadi lembaga pendidikan yang dapat memberikan manfaat kepada banyak umat, yang akan memberikan faidah kepada banyak umat, dan dapat mengalirkan pahala kepada beliau sampai hari kiamat. Rabbana innana tawassalna ilaika bi khatmil Qur'anil karim antak dia hawa ijana wa tuhassila maqasidana wa tanala rabbatana wa antaj'alana ya Allah min ahli ta'atika wa antaj'alana min ibadikas sholihin wa ulama'ikal amilin wa imamil muttaqin. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ajwajihi wa auladihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa li abaina wa ummahati wa li ajdadina wa jadatina wa li masyaihina wa li ustajina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwatal iman ya benda adzakir adzakara saimin saimat yang rahmatullah azza jalla. Akhirnya hal pertama Rabbi tercinta kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dengan diakhiri doa disampaikan oleh Dewan Syariah kami yang terhormat Abah Kiai Haji Raud Bahar. Berarti berakhir pula acara secara online. Kami siarkan secara langsung dari pendopo makam Murabi di Pondok Pesantren Az-Zikra Gunung Sindur. Kami yang menyampaikan dari awal hingga akhir. Tentu di sana sini ada menyisakan banyak yang kurang berkenan. Mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas nama keluarga besar tercinta, atas nama keluarga besar Majlis Az-Zikra, atas nama pesantren Az-Zikra, kami menyampaikan terima kasih atas seluruh perhatian, atas segala kontribusinya, atas segala donasinya. Dan tentu saja kami pun selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang telah diberikan ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam ridha rahmat berkah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mohon dimaafkan lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.